Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah, NIM 2173201006. Saya akan membahas tentang persepsi sosial. Sebelumnya, tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Sosial Dasar dengan dosen pembimbing Ibu Nurul Ayuda MA. Persepsi itu bahasa sehari-hari yang kita kenal dengan sudut pandang. Misalkan nih, ada cowok lewat, nah kita lagi ngobrol sama teman kita, menurut lu dia gimana? Kalau menurut gue sih dia begini-begini deh. Bentar. Kalau menurut gue dia begitu-begitu deh. Nah, itu merupakan percakapan kecil yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari yang mengenai tentang persepsi atau sudut pandang. Nah, teman-teman tahu nggak sih persepsi itu apa? Nah, jadi persepsi itu adalah suatu proses interpretasi terhadap stimulus yang ditangkap melalui indera kita. Jadi prosesnya adalah adanya objek yang ditangkap oleh panca indera kita seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, atau yang lainnya, dan diteruskan melalui otak. Nah, dari otak kita akan merespon dan memberikan interpretasi atau pemaknaan. Nah, yang pertama itu pastinya ada objek atau stimulus. Dan yang kedua itu adalah perhatian. Kenapa? Karena kalau tidak adanya perhatian, tentu kita bingung kan apa yang mau kita maknain. Nah, yang ketiga itu pastinya yang paling penting itu adalah panca indera, ya kan? Dan yang keempat itu adalah syaraf sensorik, di mana syaraf sensorik itu untuk menghubungkan stimulus ke otak kita, dan dari situ baru kita bisa merespon stimulus tersebut. Kita sering lihat nih ya, persepsi antara kita itu beda, padahal objek yang kita lihat tuh sama, cuman tiap kita itu kan beda-beda ya. Mungkin pendapat aku gini, pendapat teman-teman gini, padahal objek yang kita lihat itu sama. Kita bahas tentang faktor yang mempengaruhi persepsi. Ada dua faktor, yang pertama faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Faktor internal teman-teman pasti tahu kan, faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri, ya kan. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal itu dari luar, itu kayak lingkungan atau objek-objek ya. Mungkin ada penyebabnya, ada latar belakangnya berdasarkan pengalaman orang, ya kan, situasi, kebutuhan atau minat. Nah, makanya beda-beda. Oke, faktor internal. Yang pertama itu adalah fisiologis. Fisiologis itu berhubungan dengan fisik ya, teman-teman. Yang kedua, perhatian atau minat. Kenapa beda coba? Nah, karena kebutuhan kita itu kan beda-beda ya. Minat itu sama dengan kayak kebutuhan. Contoh, aku butuhnya itu baju gitu, sementara teman-teman butuhnya celana atau sepatu. Nah, yang ketiga itu adalah pengalaman. Pengalaman itu ingatan seseorang terhadap sesuatu. Contoh, ada orang yang takut sama api, takut balon, atau takut suntik mungkin ya, jarum suntik. Nah, mungkin sebagian mereka itu ada pengalaman tersendiri. Contoh, dulu ada kecelakaan yang menyebabkan kebakaran, jadi mereka takut sama api atau ada sesuatu lain, ya kan. Nah, yang keempat itu adalah suasana hati. Jadi stimulus yang diberikan itu tergantung suasana hati seseorang saat menerimanya. Contoh, kalau kita lagi bahagia, otomatis kita bahagia, atau lagi sedih ya mungkin agak murung gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama itu adalah ukuran dan penempatan si objek. Contoh, kalau
objek itu diletakkan sentral atau di tengah-tengah, otomatis pusat perhatian kita itu langsung tertuju ke tengah itu. Nah, yang kedua itu adalah warna. Contohnya kalau dikumpulin beberapa warna yang redup gitu kan, nah salah satu warna mencolok, otomatis perhatian kita langsung ke warna yang beda tadi. Nah, yang ketiga itu adalah keunikan atau ciri khas gitu ya. Nah, contoh kayak teman-teman diletakin itu kotak-kotak ya atau persegi gitu. Nah, tiba-tiba ada satu aja gitu yang segitiga. Otomatis perhatian teman-teman langsung ke yang segitiga itu karena dia beda. Jadi itu ada keunikan tersendiri gitu ya. Nah, yang keempat itu adalah intensitas dan kekuatan stimulus. Dan yang kelima itu adalah motion atau gerakan. Jadi kalau objek itu melakukan pergerakan, teman-teman otomatis bakal ngikutin pergerakannya. Nah, jadi sudut pandang seseorang itu tidak pasti salah dan benar secara akurat dan tepat, karena ya sudut pandang tiap orang itu kan beda-beda ya teman-teman. Jadi ada positif atau negatifnya itu wajar. Nah, buat teman-teman yang bingung atau galau nih, kalau untuk menentukan sesuatu, mengambil keputusan gitu, coba deh ajak teman-teman lain untuk diskusi, coba ditanyain, kalau menurut kamu gimana, kalau kamu gimana gitu. Nah, dari sudut pandang tiap orang itu, bisa teman-teman tarik kesimpulan mana yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi itu mempermudah teman-teman sih untuk mengambil keputusan. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya juga masih belajar, jadi mohon bantuannya ya teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.